Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya. Ini benar-benar aneh. Mengapa begitu banyak sampah dari banyak klan besar ada di sini? Zhao Hong mengungkapkan tatapan curiga. Alasan reaksi Zhao Hong adalah, itu karena pakaian orang-orang dari generasi muda menunjukkan bahwa mereka memiliki status yang luar biasa. Tidak hanya ada murid dari kekuatan tingkat 2 yang kuat, tapi ada juga murid dari kekuatan 4 tingkat 1 di antara mereka. Adapun orang-orang dari generasi muda yang tidak mengenakan pakaian khas, kultivasi mereka juga umumnya cukup bagus. Kemungkinan besarnya, mereka juga orang-orang dengan latar belakang. Kelompok ini dengan latar belakang khusus. Meskipun mereka umumnya memiliki kualitas moral yang buruk, tapi tetap saja mereka memiliki keunggulan khusus. Yaitu, mereka memiliki latar belakang yang bagus, yang memberikan mereka lebih banyak sumber daya daripada yang lain. Agar mereka ada di sini tanpa alasan, itu harus ada semacam maksud, kata Wang Qiang saat dia menyipitkan matanya sambil menatap sekelompok orang itu. Niat di balik kata-katanya sangat jelas. Dia merasa bahwa, ini bukan pertemuan generasi muda yang biasa bagi kelompok itu untuk berkumpul di tempat ini. Sangat mungkin bahwa mereka datang untuk mencari sesuatu. Adapun maksud seperti apa yang mungkin mereka lakukan, tidakkah kita tahu jika kita mendengarkannya? Kata Chu Feng. Meskipun kekuatan keseluruhan dari kelompok orang-orang dari generasi yang lebih muda itu cukup kuat, dan beberapa di antara mereka lebih kuat dari Chu Feng dan Wang Qiang, tapi tetap bahwa Chu Feng, Wang Qiang, dan Zhao Hong adalah spiritualis dunia jubah abadi. Tidak hanya mereka tidak dapat mendeteksi Chu Feng, Wang Qiang, dan juga Zhao Hong, tapi Chu Feng dan yang lainnya mampu mengamati setiap tindakan mereka, dan mendengar semua percakapan mereka. Zhao Yu, apakah berita itu dapat diandalkan? Jika kita masuk dan ternyata tidak ada apa-apa di sana, maka aku akan mengambil nyawa kecilmu itu. Dari antara kerumunan, seorang lelaki yang tampak seperti kuburan setinggi 2 meter dan berwajah keras, itu berbicara dengan dingin kepada seorang pria kurus di kelompok. Pria yang kuat dan tampak galak ini mengenakan pakaian klan surga Wukong. Meskipun pria itu memiliki penampilan yang muda, tapi Chu Feng, Zhao Hong, dan Wang Qiang dapat mengatakan dengan lirikan mereka, bahwa dia berusia lebih dari 100 tahun. Sebenarnya, dia bukan lagi generasi muda. Konon, pria itu baru berusia lebih dari 100 tahun, dan jauh dari 200 tahun. Dengan demikian, tidak mengherankan bahwa dia akan bergaul dengan orang-orang lain dari generasi muda. Kemungkinan besarnya, baik dia maupun orang-orang yang bersamanya itu merasa bahwa dia masih anggota generasi yang lebih muda. Satu hal yang layak disebutkan adalah, bahwa kekuatan pria itu tidak lemah. Chu Feng, Wang Qiang, dan Zhao Hong dapat dengan jelas merasakan bahwa pria ini adalah leluhur marsial peringkat 1. Saudara Kong Cheng, bagaimana mungkin aku berani bisa menipu kamu? Itu benar sekali. Aku sama sekali tidak berani menipu kamu. Pria bernama Zhao Yu itu mengungkapkan ekspresi kerendahan hati, dan ketakutan absolut terhadap leluhur marsial leluhur Kong Cheng. Ini tidak bisa disalahkan padanya. Setelah semua, pria bernama Zhao Yu ini adalah orang dengan kultivasi paling lemah di antara banyak orang, dan dia hanya di peringkat 2,5 martial ancestor. Belum lagi peringkat 1 leluhur marsial seperti Kong Cheng, praktis siapapun dalam kelompok akan dapat mengalahkannya untuk tunduk. Sangat baik. Jelaskan penampilan kedua wanita itu lagi, sehingga kita dapat menemukan mereka. Ingatlah, jika kamu berani menipu kami pasti tidak akan membiarkan kamu begitu saja, kata Kong Cheng. Aku tidak akan berani, aku pasti tidak akan berani, kata Zhao Yu sambil gemetar ketakutan. Kemudian, dia mulai menggambarkan penampilan kedua wanita itu di kerumunan. Harus dikatakan bahwa sementara orang ini dengan nama Zhao Yu tidak memiliki tingkat kultivasi yang kuat, tapi dia sangat mahir dalam menggambarkan penampilan seseorang. Deskripsinya begitu jelas dan realistis, sehingga bahkan hanya dengan mendengarnya, kerumunan merasa seolah-olah mereka bisa melihat penampilan kedua wanita itu. Saudara, pada saat itu, keheranan memenuhi mata Wang Qiang. Tidak dapat menahan diri, dia pun melihat ke Chu Feng. Adapun Chu Feng, tatapannya jauh lebih rumit daripada Wang Qiang.
Dia berbalik dan berkata kepada Zhao Hong dengan nada yang sangat serius. Zhao Hong, jika aku memintamu untuk merawat orang itu dengan nama Kong Cheng, apakah kamu bisa menghadapinya? Tanya Chu Feng. Yakinlah, aku benar-benar yakin bahwa aku bisa menaklukkannya, jawab Zhao Hong dengan senyum percaya diri. Kemudian dengan nada bercanda, dia berkata, Chu Feng, kamu tidak mungkin menyukai dua wanita itu hanya dengan mendengarkan deskripsi mereka saja kan, tanha Zhao Hong. Chu Feng tidak peduli dengan lelucon Zhao Hong. Namun sebaliknya, dia berkata, jika mungkin, awasi punggungku. Aku punya beberapa pertanyaan yang ingin aku tanyakan pada Zhao Yu, jawab Chu Feng. Setelah Chu Feng selesai mengucapkan kata-kata itu, dia tiba-tiba mengungkapkan dirinya, dan mulai terbang menuju kelompok orang itu. Pada akhirnya, dia mendarat sebelum Zhao Yu itu. Siapa itu? Teriak kelompok itu. Kedatangan tiba-tiba seseorang yang mendarat di antara mereka, itu menyebabkan sekelompok orang terkejut. Lagi pula, lokasi mereka saat ini berada di dalam lingkungan Damnet Pond. Tempat seperti itu adalah tempat yang orang tidak akan muncul sepanjang tahun. Dan jika seseorang berani mengunjunginya, mereka pasti bukan individu yang bisa dianggap enteng. Chu Feng mengabaikan pertanyaan orang banyak. Dia langsung meraih pria itu dengan nama Zhao Yu dan bertanya, di mana kamu melihat kedua wanita itu? Tanya Chu Feng. Seorang pria muda dari klan surgawi Kong dengan kultivasi peringkat 6,5 martial ancestor menunjuk ke hidung Chu Feng dan berteriak. Hei bajingan sialan, siapa kamu sebenarnya? Aku mengajukan pertanyaan kepada kamu di sini. Ucapnya. Wush wush. Namun tepat pada saat itu, dua sosok lagi turun dari langit. Seperti pengawal, mereka berdiri di sisi Chu Feng. Secara alami, mereka berdua adalah Wang Qiang dan Zhao Hong. Kerumunan masih relatif baik dengan penampilan Wang Qiang. Bahkan jika dia memiliki kultivasi yang melebihi Chu Feng, itu tetap saja dia hanya peringkat 6,5 martial ancestor. Namun demikian, penampilan Zhao Hong bukan masalah kecil. Karena bagaimanapun, dia adalah leluhur martial nomor 1. Kalian semua, tutup mulut. Zhao Hong menatap dingin ke arah kerumunan. Pada saat yang sama, penindasannya di peringkat martial ancestor segera tersapu. Kekuatan penindasannya yang kuat itu tak terbendung. Selain orang itu dengan nama Kong Cheng, orang-orang yang hadir semuanya ditekan oleh kekuatan yang menindas itu. Ketika mereka mendarat di tanah, mereka yang memiliki kasus yang tidak terlalu parah akan berdarah dari hidung mereka. Sedangkan mereka yang memiliki kasus yang lebih serius, mereka langsung pingsan. Tindakan Zhao Hong bisa dikatakan sangat kejam. Dia benar-benar tidak menyelamatkan siapapun. Meskipun dia hanya mengancam orang banyak, tapi dia masih membiarkan mereka terluka. Leluhur marsial, dia seorang leluhur marsial. Teriak kerumunan itu. Pada saat itu, orang-orang yang tertekan itu semuanya mengungkapkan ekspresi ketakutan. Lagi pula, mereka semua hanya setengah martial ancestors. Bagi mereka, ranah martial ancestor adalah puncak yang tidak dapat diatasi. Kamu berani menyerang orang-orangku. Apakah kamu tahu siapa kita? Kong Cheng bertanya dengan dingin. Aku tidak peduli siapa kamu. Aku mengatakan kepada kamu untuk tutup mulut, sehingga kamu sebaiknya tutup mulut. Jika kamu mengucapkan kata-kata yang tidak perlu lagi, aku akan merobek mulut terkutukmu itu, kata Zhao Hong. Benar-benar mencari kematian. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu, seorang leluhur tingkat 1, akan mampu melawan aku, teriak Kong Cheng sambil mengungkapkan tatapan marah. Seorang pemilik garis surgawi belaka, mengapa aku tidak berani menentangmu? Kata Zhao Hong dengan nada tidak setuju. Pemilik garis surgawi belaka, kesombongan macam apa itu? Aku ingin kamu memahami betapa kuatnya garis keturunan surgawi, teriak Kong Cheng yang sangat marah. Saat dia berbicara, dia menembakkan pukulan langsung ke arah Zhao Hong. Pukulannya juga bukan masalah kecil. Kekuatan pukulan itu begitu kuat, sehingga ia hanya mencoba untuk mengambil hidup Zhao Hong. Sementara kultivasinya hanya milik martial ancestor peringkat 1, tapi ia memiliki kekuatan pertempuran yang menantang surga yang mampu melampaui 4 tingkat kultivasi. Dengan demikian, lebih tepatnya, kekuatan pukulannya setara dengan serangan martial ancestor peringkat 5 biasa. Namun menghadapi pukulan itu, Zhao Hong hanya tersenyum ringan. Dia mengayunkan lengan bajunya dengan ringan, dan angin kencang segera melesat maju. Sama seperti itu, dia dengan mudah memblokir pukulan itu.
Pada saat itu, belum lagi yang lain, bahkan orang-orang dari Kong Heavenly Clans mengungkapkan ekspresi terkejut. Kamu sebenarnya juga memiliki kekuatan pertempuran yang menantang, surga yang mampu melampaui 4 tingkat kultivasi. Kamu juga pemilik Heavenly Bloodline. Kong Cheng bertanya dengan heran. Alasan untuk itu adalah, karena kekuatan pertempuran yang menantang surga yang mampu melampaui 4 tingkat kultivasi, itu adalah simbol dari pemilik garis surgawi. Selain itu, hanya ketika kultivasi seseorang mencapai Martial Ancestor, dan 9 guntur ilahi surgawi seseorang menyatu menjadi satu, maka kekuatan pertarungan seseorang akan mencapai tingkat yang mampu melampaui 4 tingkat kultivasi. Sebelum mencapai ranah leluhur marsial, mereka umumnya hanya memiliki kekuatan pertempuran yang menantang surga, yang mampu melampaui 3 tingkat kultivasi. Pada saat itu, Zhao Hong benar-benar memiliki kekuatan tempur yang menantang surga, yang mampu melampaui 4 tingkat kultivasi. Dengan demikian, kerumunan merasa bahwa satu-satunya penjelasan yang mungkin adalah, bahwa dia juga adalah pemilik garis surgawi. Namun demikian, siapa yang mengira Zhao Hong akan mendengus dengan jijik, ini ketika Kong Cheng itu bertanya apakah dia adalah pemilik garis surgawi atau bukan. Dengan ekspresi jijik, Zhao Hong berkata, Bloodline surgawi. Aku juga tidak peduli, balas Zhao Hong. Sombong, aku akan membuatmu mati di sini, ucap Zhao Hong. Penghinaan Zhao Hong terhadap Heavenly Bloodline, itu sekali lagi membuat marah Kong Cheng. Dengan teriakan marah dari Kong Cheng, sambaran petir mulai keluar dari tubuhnya. 9 kilat berwarna mulai menjalin satu sama lain, dan membentuk baju besi yang menyilaukan di tubuhnya. Pada saat yang sama, kilat itu mulai menumbuhkan sepasang sayap di punggungnya. Armor guntur dan guntur sayap adalah simbol dari pemilik garis keturunan surgawi. Setelah mereka berdua dilepaskan, kultivasi seseorang akan langsung meningkat 2 tingkat. Pada saat itu, aura Kong Cheng itu tidak lagi sebagai leluhur marsial peringkat 1. Namun sebaliknya, itu adalah peringkat 3 marsial ancestor. Menambahkan kekuatan pertempurannya yang menantang surga, yang mampu melampaui 4 tingkat kultivasi, dan kekuatannya sekarang setara dengan leluhur marsial peringkat 7. Bajingan bodoh, kamu berani memandang rendah kami pemilik garis surgawi. Apakah kamu tidak tahu, seberapa kuat garis keturunan surgawi kita sekarang? Apakah kamu benar-benar berpikir, bahwa hanya karena kultivasi kamu sama dengan kakak laki-laki kami, Kong Cheng, maka kamu akan bisa bersaing dengan kakak Kong Chen kami? Bodoh. Bloodline surgawi kita adalah garis keturunan terbesar di dunia. Bahkan jika kamu memiliki tingkat kultivasi yang sama, kamu masih seekor semut yang tak berdaya ketika di hadapan pemilik darah surgawi. Kamu tidak akan bisa menahan satu pukulan pun. Pada saat itu, sebelum Kong Cheng bisa mengatakan apa-apa, pemuda 6 tingkat leluhur marsial dari klan surgawi Kong berteriak dengan puas. Pada saat itu, semua yang diterbangkan oleh Zhao Hong sebelumnya, itu mengungkapkan senyum senang di wajah mereka. Meskipun Zhao Hong telah memukul mereka seperti seekor harimau ganas yang menindas sekelompok kelinci putih, tapi mereka tahu bahwa Zhao Hong pasti akan dikalahkan oleh Kong Cheng. Alasan untuk itu adalah, karena perbedaan di antara mereka berdua terlalu besar. Melawan seseorang yang setingkat denganmu, aku tidak perlu ibumu untuk merawatmu secara pribadi, ucap mereka. Namun, tepat pada saat itu ketika kelompok itu merasa sangat bangga dan berpikir bahwa kemenangan sudah dekat, gerbang roh dunia tiba-tiba muncul di depan Zhao Hong. Setelah itu, 2 monster besar berjalan keluar dari gerbang roh dunia. Itu adalah 2 dunia roh peri. Keduanya melonjak dengan udara abadi. Seperti 2 pengawal langit, mereka berdiri agresif di depan Zhao Hong yang melindunginya. Setelah melihat 2 roh dunia itu, jangankan yang lain, bahkan ekspresi Chu Feng sendiri berubah. Alasan untuk itu adalah, karena Chu Feng telah bertarung melawan Zhao Hong sebelumnya. Pada saat itu, roh dunia yang dipanggil Zhao Hong adalah roh dunia marsial ancestor peringkat 3. Namun kali ini, 2 roh dunia yang dipanggil Zhao Hong berbeda dari yang dia panggil waktu itu. Selain itu, kedua roh dunia itu berbeda jenis kelamin. Mereka tampil seperti sepasang kekasih, dan sangat cocok satu sama lain. Selanjutnya, kedua roh dunia itu berada di peringkat 4 leluhur marsial. Selain peringkat 4 kultivasi tingkat marsial ancestor, 2 roh dunia itu memancarkan kekuatan pertempuran menantang surga, yang mampu melampaui 3 tingkat kultivasi.
Dengan kata lain, kedua roh dunia ini memiliki kemampuan untuk bertarung melawan leluhur marsial peringkat 7. Wanita ini, dia benar-benar memiliki roh dunia yang begitu kuat. Siapa dia? Ucap kelompok mereka. Pada saat itu, orang-orang yang sebelumnya puas dari generasi muda itu mulai panik. Alasan untuk itu adalah, karena aura dari dua roh dunia itu terlalu kuat. Tak satu pun dari mereka yang tampak lebih rendah dari Kong Cheng. Ajari dengan baik pria yang bodoh itu untukku. Dia sepertinya ingin merasakan kekuatan kamu, perintah Zhao Hong. Siap, jawab dua roh dunia peri itu dengan patuh. Kemudian, keduanya mengeluarkan cambuk panjang dan mulai bergegas untuk menyerang Kong Cheng. Jangan remehkan aku, teriak Kong Cheng yang tidak mau kalah. Dengan membalik pergelangan tangannya, dia mengeluarkan persenjataan leluhur yang tidak lengkap. Dan kemudian, dia bergegas untuk menghadapi dua roh dunia itu. Bang bang bang, gemuruh mulai terdengar di seluruh area. Kekuatan yang menindas segera melonjak, itu di saat ketiga leluhur marsial yang kuat bertabrakan satu sama lain. Dua roh dunia sangat terkoordinasi dengan baik. Mereka bekerja dengan sempurna satu sama lain, itu saat mereka bertarung dua melawan satu. Adapun Kong Cheng, ia mengandalkan kekuatan persenjataan leluhurnya yang tidak lengkap, dan mulai melepaskan keterampilan bela diri secara berturut-turut untuk menghadapi dua roh dunia. Meskipun Kong Cheng sudah menjadi leluhur marsial, tapi persenjataan leluhurnya yang tidak lengkap masih mampu meningkatkan kekuatan pertempurannya. Alasan mengapa dia mengeluarkan persenjataan leluhurnya yang tidak lengkap adalah, itu karena dia ingin mengandalkan kekuatan persenjataan leluhurnya yang tidak lengkap untuk menekan dua roh dunia. Tapi sayangnya, kedua roh dunia itu terlalu kuat. Selain itu, mereka telah menangkap kemampuan ofensif yang kuat. Dengan demikian, meskipun Kong Cheng telah meningkatkan kekuatannya dengan persenjataan leluhurnya yang tidak lengkap, tapi dia masih tidak dapat menaklukkan dua roh dunia, dan hanya bisa melawan mereka dengan jalan buntu. Chu Feng, silahkan bertanya apa yang ingin kamu tanyakan. Serahkan Kong Cheng ini padaku, kata Zhao Hong kepada Chu Feng. Pada saat itu, Chu Feng mengalihkan pandangannya ke arah pria itu dengan nama Zhao Yu. Saudara, tolong jangan bunuh aku, lepaskan aku, tolong luangkan hidupku, teriak Zhao Yu. Zhao Yu itu sangat ketakutan setelah melihat betapa kuatnya Chu Feng dan Zhao Hong. Dia buru-buru berlutut di tanah, dan mulai bersujud kepada Chu Feng sambil memohon padanya untuk menghindarkannya. Berdiri, aku hanya ingin kamu menjawab pertanyaan aku. Selama kamu menjawabnya dengan jujur, aku sama sekali tidak akan membahayakan kamu, kata Chu Feng. Saudara, selama kamu tidak menyakitiku, aku akan memberitahumu apapun yang ingin kamu ketahui. Zhao Yu berdiri dan berkata kepada Chu Feng. Kapan dan di mana kamu bertemu dengan dua wanita yang kamu gambarkan sebelumnya? Katakan dengan jujur, tanya Chu Feng. Alasan mengapa Chu Feng begitu peduli dengan kedua wanita itu adalah, karena dia sangat senang mendengar deskripsi yang diberikan oleh Zhao Yu. Alasan untuk itu adalah, karena wanita dalam deskripsi Zhao Yu benar-benar mirip dengan deskripsi Su Rou dan Su Mei. Kembali di tanah suci martialism, Su Rou dan Su Mei telah dirasuki oleh Moon Immortal, dan tubuh mereka secara paksa ditempati olehnya. Dan kemudian, mereka berdua menghilang. Namun telah dikatakan bahwa, mereka telah melanjutkan menuju dunia luar. Namun sepertinya, Moon Immortal telah menggunakan metode yang berbeda untuk melanjutkan ke dunia luar. Dengan demikian, Chu Feng tidak dapat memastikan apakah Moon Immortal telah tiba di alam biasa Seratua Refinements atau tidak. Dengan demikian, pada awalnya Chu Feng merasa bahwa itu sangat tidak mungkin, kalau dia akan menemukan Su Rou dan Su Mei di 100 alam biasa penyempurnaan. Namun setelah mendengar deskripsi yang diberikan oleh pria itu, Chu Feng melihat jejak harapan. Meskipun dia tidak bisa memastikan, tapi itu tetap sebuah kemungkinan. Yaitu, Moon Immortal berada di 100 alam biasa Refinements. Selain itu, sangat mungkin bahwa dia berada di Damned Pond Street Demon. Saudara, jadi kamu benar-benar tertarik pada dua wanita itu. Hehehe, kamu harus mengatakan itu lebih cepat. Kamu membuatku takut sampai mati. Sebenarnya, karena kami berdua laki-laki, aku bisa mengerti kamu. Lagi pula, kedua gadis itu benar-benar terlalu cantik. Zhao Yu berkata dengan tawa nakal. Langsung ke intinya, jika kamu berani mengucapkan kata-kata berlebihan lagi, aku akan memotong lidah kamu. Chu Feng menyipitkan alisnya, dan berbicara dengan cara yang relatif marah.
Jangan, aku akan segera berbicara, balas Zhao Yu. Melihat bahwa Chu Feng marah, Zhao Yu menjadi sangat ketakutan sehingga kulitnya berubah. Dia tidak berani mengatakan kata-kata kurang ajar lagi, dan mulai menceritakan seluruh pertemuannya dengan kedua wanita itu kepada Chu Feng. Ternyata Tuan Zhao Yu ini bukanlah seseorang yang bisa dianggap enteng. Dia adalah ahli tingkat martial ancestor. Justru karena status khusus tuannya, Zhao Yu datang untuk mengenal Kong Cheng dan yang lainnya, dan juga orang-orang dari generasi muda dengan status luar biasa. Beberapa saat yang lalu, Master Zhao Yu ini membutuhkan sebuah item. Adapun item itu, seseorang pernah mendapatkannya di Damned Pond Great Demon. Namun sayangnya, tuannya perlu mengikuti pelatihan tertutup, dan tidak bisa secara pribadi pergi ke sana. Karena itulah, dia telah memerintahkan Zhao Yu untuk pergi dan mencari barang itu. Meskipun Zhao Yu gagal menemukan item itu, tapi Zhao Yu telah menemukan dua wanita di Damned Pond Great Demon. Kedua wanita itu tidak memiliki kultivasi yang kuat. Mereka hanya berada di peringkat 2,5 martial ancestors. Namun demikian, mereka sedang berlatih ketika Zhao Yu bertemu mereka. Selanjutnya, mereka berdua telah memancarkan kekuatan luar biasa saat melakukan pelatihan. Meskipun Zhao Yu tidak terlalu kuat, tapi dia telah mengikuti tuannya di semua tempat. Dengan demikian, ia telah memperoleh beberapa pengetahuan. Pada saat itu, dia dapat memastikan bahwa kekuatan yang dia rasakan berasal dari semacam harta. Kemungkinan besarnya, kedua wanita itu berlatih semacam teknik dengan mengandalkan harta itu. Zhao Yu juga peringkat 2,5 martial leluhur seperti dua wanita itu. Namun karena kedua wanita itu memiliki semacam harta, Zhao Yu tidak berani bertindak membabi buta tanpa berpikir. Karena itulah, dia buru-buru kembali untuk mencari tuannya. Namun sayangnya, Tuan Zhao Yu masih dalam pelatihan pintu tertutup, dan Zhao Yu tidak tahu kapan tuannya akan keluar dari pelatihan pintu tertutup itu. Karena Zhao Yu takut bahwa kedua wanita itu akan pergi jika dia terlalu lama, dia pun akhirnya meminta bantuan dari Kong Cheng dan yang lainnya. Itulah sebabnya dia memimpin Kong Cheng dan yang lainnya datang ke sini. Sebenarnya, tujuan sebenarnya mereka datang ke sini adalah, itu untuk mengambil harta kultivasi dari kedua wanita itu. Di mana kamu bertemu kedua wanita itu? Chu Feng bertanya dengan dingin. Itu sudah begitu lama, dan aku tidak bisa mengingat lokasinya dengan jelas. Selain itu, tidak pasti bahwa kedua wanita itu akan berada di lokasi yang sama. Karena itulah, aku benar-benar tidak tahu di mana mereka berada lagi. Zhao Yu menggelengkan kepalanya. Namun demikian, siapa itu Chu Feng? Dari tatapan berkedip Zhao Yu, Chu Feng sudah bisa mengatakan bahwa Zhao Yu berbohong padanya. Dengan demikian, Chu Feng melepaskan kekuatan yang menindas dan menekan Zhao Yu, lalu mendorongnya ke tanah dan hampir mencekiknya dalam proses. Kemudian dengan suara dingin dia berkata, "Bicaralah dengan jujur, kalau tidak, aku akan mengambil hidupmu," ucap Chu Feng. "Tolong lepaskan aku akan bicara, ucap Zhao Yu. Zhao Yu merasakan niat membunuh Chu Feng, dan tidak berani menyembunyikan kebenaran dari Chu Feng. "Zhao Yu, jika kamu berani berbicara, aku pasti tidak akan membiarkanmu," teriak Kong Chen. Namun pada saat itu, suara Kong Cheng terdengar. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.